materi yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana cara menentukan topik dalam sebuah teks atau paragraf. Materi ini sangat penting karena seorang pembaca yang baik memang seharusnya mengetahui topik dari apa yang sedang dia baca agar memudahkan dan mengingat pesan yang ingin disampaikan si penulis kepada para pembaca. Selain itu, materi ini sangat penting karena menentukan topik dalam sebuah teks atau paragraf sering muncul dalam ujian-ujian bahasa Inggris mulai dari SMP, SMA, bahkan sampai soal-soal ujian pada seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Sahabat fantastik, sebelum kita lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan topik. Sebenarnya, topik itu sama dengan subjek yang memberitahu apa yang sedang dibicarakan atau diceritakan dalam sebuah bacaan. Lalu, bagaimana cara menentukan topik dalam sebuah teks atau paragraf? Sahabat fantastik, sebenarnya menentukan topik dalam sebuah teks atau paragraf sangat mudah. Kita hanya perlu memunculkan pertanyaan, what is it about? Ini tentang apa? Dan jawaban dari pertanyaan itu harus dapat digambarkan dari tiap-tiap kalimat yang ada pada teks tersebut. Tapi, perlu pula diingat bahwa dalam menentukan topik dari sebuah teks atau paragraf, pilihan jawabannya jangan terlalu spesifik dan jangan terlalu umum. Untuk memudahkan dalam memahaminya, mari kita ambil sebuah contoh paragraf dari sebuah teks berbahasa Indonesia berikut. Saya akan mulai dari sebuah teks berbahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar lebih mudah mengetahui apa atau bagaimana menentukan topik dalam sebuah teks atau paragraf, khususnya bagi para pemula. Langsung saja kita baca teksnya. Sebuah rumah yang belakangan diketahui bahwa rumah tersebut kosong karena pemiliknya pergi keluar kota, didatangi oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil pengamatan mereka, pintu depan rumah tersebut terkunci dan tertutup rapat, sedangkan jendela yang terletak di bagian samping terbuka dan tampak rusak. Ada jejak langkah kaki berlumpur membekas mulai dari jendela hingga lantai sebuah ruangan kamar yang pintunya terbuka. Dari sana, terlihat pula seisi kamar berserakan. Di dalam lemari yang terletak dalam kamar itu ada sebuah brankas yang sepertinya baru saja dibuka dengan cara paksa. Topik dari cerita tersebut adalah A. Dugaan pencurian, B. Brankas yang rusak, atau C. Dugaan pencurian di sebuah rumah kosong. Kalau kita perhatikan kembali, maka akan kita temukan 5 kalimat dalam teks tersebut. Di sini saya sengaja memberikan warna yang berbeda dari tiap-tiap kalimat agar terlihat lebih jelas. Lalu, apa sebenarnya topik dari cerita tersebut? Sebelum kita pilih jawabannya, kita tanyakan dulu pada diri kita, teks ini tentang apa? Dan ingat, seperti yang saya nyatakan di awal, tiap-tiap kalimat dalam sebuah teks atau paragraf harus menggambarkan topik dari teks tersebut. Jadi, mana topik yang tepat dari teks tersebut? Apakah dugaan pencurian, brankas yang rusak, atau dugaan pencurian di sebuah rumah kosong? Mari kita analisa tiap-tiap kalimatnya untuk menentukan topik yang tepat. Kita mulai dari pilihan A, dugaan pencurian. Kalimat pertama, sebuah rumah yang belakangan diketahui bahwa rumah tersebut kosong karena pemiliknya pergi keluar kota, didatangi oleh pihak kepolisian. Kalimat ini mengarah kepada dugaan pencurian. Kalimat berikutnya, berdasarkan hasil pengamatan mereka, pintu depan rumah tersebut terkunci dan tertutup rapat, sedangkan jendela yang terletak di bagian samping terbuka dan tampak rusak. Kalimat ini pun mengarah kepada dugaan pencurian. Kalimat berikutnya, ada jejak langkah kaki berlumpur membekas mulai dari jendela hingga lantai sebuah ruangan kamar yang pintunya terbuka. Kalimat ini juga mengarah kepada dugaan pencurian.
Dari sana, terlihat pula seisi kamar berserakan. Kalimat ini pun mengarah kepada dugaan pencurian. Di dalam lemari yang terletak dalam kamar itu ada sebuah brankas yang sepertinya baru saja dibuka dengan cara paksa. Kalimat terakhir juga mengarah kepada dugaan pencurian. Tapi, dugaan pencurian bukanlah topik yang tepat dari teks tersebut, karena masih terlalu umum. Artinya, teks tersebut atau paragraf yang terdiri dari 5 kalimat tersebut tidak membahas secara keseluruhan tentang dugaan-dugaan pencurian. Seperti yang kita ketahui, akan ada banyak kemungkinan tentang dugaan pencurian. Misalnya, dugaan pencurian di kantor, dugaan pencurian di tempat-tempat ibadah, atau dugaan pencurian di rumah. Maka, pilihan dugaan pencurian masih terlalu umum. Berikutnya pilihan B, brankas yang rusak. Apakah kalimat pertama bicara tentang brankas yang rusak? Tidak. Apakah kalimat kedua bicara tentang brankas yang rusak? Juga tidak. Begitu juga dengan kalimat ketiga dan kalimat keempat, tidak berbicara tentang brankas yang rusak. Memang benar bahwa dalam teks tersebut, khususnya pada kalimat kelima, ada dibahas tentang brankas yang rusak. Tapi bukan berarti keseluruhan teks tersebut berbicara tentang brankas yang rusak. Maka pilihan B masih terlalu spesifik. Berikutnya, C. Dugaan pencurian di sebuah rumah kosong. Di awal tadi, saya sudah katakan bahwa kelima kalimat ini mengarah kepada dugaan pencurian. Artinya, si penulis ingin menyampaikan dalam paragraf ini tentang dugaan pencurian. Dan adanya penambahan di sebuah rumah kosong dalam pilihan C, maka pilihan ini merupakan topik yang tepat dari cerita tersebut. So, if you want to find a topic in a text or in paragraph, you have to answer this question. What is this about? And please remember that the topic should not be too general or too specific. Jadi, ketika kita ingin menemukan atau mencari topik dari sebuah teks atau dari sebuah paragraf, selalu jawab pertanyaan, ini tentang apa? Dan ingat bahwa topik dari sebuah teks atau paragraf itu tidak boleh terlalu umum dan tidak boleh terlalu spesifik. Let's try to find the topic from this English text. Sekarang, mari kita coba menemukan topik dari teks berbahasa Inggris berikut. Today's postal service is more efficient and reliable than ever before. Mail that used to take months to move by horse and foot now moves around the country in days or hours by truck, train, and plane. First-class mail usually moves from New York City to Los Angeles in 3 days or less. If your letter or package is urgent, the U.S. Postal Service offers priority mail and express mail service. Priority mail is guaranteed to go anywhere in the United States in 2 days or less. What is this passage about? A. Postal Service. B. First class mail. C. U.S. Postal Service. Nah, kalau kita perhatikan, pilihan A, Postal Service, artinya jasa atau layanan pos. Sedangkan yang B, First Class Mail, artinya pengiriman kelas utama. Dan yang C, US Postal Service, artinya jasa atau layanan pos di United States. Mari kita analisa paragraf berikut. Kita mulai dari pilihan A, Postal Service.
Apakah kalimat pertama dari paragraf tersebut berbicara tentang jasa layanan pos? Ya. Today's postal service is more efficient and reliable than ever before. Jasa pos saat ini lebih efisien dan terpercaya dari sebelumnya. Jadi kalimat pertama ini bicara tentang layanan pos. Kalimat berikutnya, pengiriman yang dulunya membutuhkan waktu berbulan-bulan menggunakan kuda ataupun berjalan kaki, sekarang hanya membutuhkan hitungan hari ataupun jam dengan mobil, kereta api ataupun pesawat. Nah, kalimat kedua ini pun berbicara tentang layanan pos. Berikutnya, kalimat ketiga, pengiriman kelas utama, artinya salah satu jenis layanan yang disediakan oleh postal service, yaitu first class mail. Jadi, pengiriman kelas utama biasanya bergerak dari New York ke Los Angeles kira-kira dalam 3 hari. Nah, kalimat ketiga ini pun masih berbicara tentang postal service. Kalimat berikutnya, jika surat atau paket Anda penting, maka jasa layanan pos Amerika menawarkan layanan priority mail dan express mail. Kalimat keempat ini juga berbicara tentang layanan pos. Kalimat berikutnya, priority mail digaransi hanya membutuhkan waktu kira-kira 2 hari atau kurang dari 2 hari untuk menyampaikan paket ataupun surat Anda selama dalam perjalanan di wilayah Amerika. Nah, kalimat ini juga bicara tentang layanan pos. Kalimat terakhir mengatakan bahwa express mail akan mengantarkan paket Anda hanya dalam waktu semalaman. Nah, kalimat ini pun masih bicara tentang layanan pos. Jadi, keseluruhan kalimat dalam teks tersebut berbicara tentang postal service atau layanan pos. Tapi pilihan A bukanlah topik yang tepat karena masih terlalu umum. Artinya, paragraf tersebut tidak membahas tentang layanan pos secara keseluruhan karena dia hanya membahas tentang US Postal Service, layanan pos di Amerika Serikat. Jadi A masih terlalu umum. Nah, yang B, first class mail, pengiriman kelas utama. Kalau kita perhatikan, kalimat pertama dan kalimat kedua tidak bicara tentang pengiriman kelas utama. First class mail hanya dibahas pada kalimat ketiga. Benar bahwa dalam paragraf tersebut ada diceritakan tentang first class mail, tapi bukan berarti keseluruhan kalimat dalam paragraf tersebut berbicara tentang first class mail. Ini yang kita sebut terlalu spesifik. Dan berikutnya, the US Postal Service, jasa pos Amerika. Keseluruhan kalimat dalam paragraf tersebut benar berbicara tentang jasa atau layanan pos, dan khususnya di Amerika Serikat. Jadi, the US Postal Service merupakan topik yang lebih tepat dari paragraf tersebut. Seperti biasa, di setiap akhir materi yang saya ajarkan, saya akan selalu memberikan soal agar Anda bisa berlatih dari apa yang baru saja kita bahas. Sekarang, coba tuliskan jawaban kalian dari soal berikut di kolom komentar. Demikianlah materi yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menemukan inti pokok dalam sebuah paragraf. Karena topik dan ide pokok sebenarnya merupakan satu kesatuan. Demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu tercerahkan.